Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama juga yang terutama, marilah kita panjatkan puja yang sempurna juga puja suci kehadirat Rabbi alhamdulillah. Pada malam hari ini di bulan yang mulia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal yang menyebabkan berat timbangan amal baik kita sehingga menjadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk mengkikis dan menghapus daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini semua atas berkat Allah, panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani kita, terlebih-lebih iman Islam, taufik hidayah, sehingga kita pada malam hari ini ada di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni majlis ta'lim. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu silah panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, terlebih-lebih ya hasilkan maksud tujuan kita baik urusan dunia dan akhirat. Intinya kita mencari ridho Allah untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat. Salawat serta salam nantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, tercurah para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan berdoa pada kita yang amat sangat membutuhkan syafaat beliau yang selalu kita mohonkan siang dan malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma yaumil qiyamah. Para alimin ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hadirin sekalian, wabil khusus Ahlul Bait, itu Bapak Haji Saksi, kita bersama itu Ustaz dan Muslim Mukarram, guru kita bersama yaitu Ustaz Zainal, dan mereka disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takjub dan takriman kami untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, yakni bulan Asyura, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum yang telah lalu, dan insya Allah kita pun termasuk kaum yang terakhir. Apabila kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampunkan kepada dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amat sangat bahagia sekali pada malam hari ini kita ada di tempat yang mulia bersolawat. Kenapa? Karena ada salah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza shallal mu'minu alayya qabadatil kasalatu malakul maut biiznillahi ta'ala. Apabila seseorang, kata Abi Hurairah, Rasulullah telah bersabda, apabila seseorang mukmin yang bersolawat kepadaku, maka dipegangnya, digenggamnya solawat itu oleh malaikat dengan izin Allah. Wa balaghaha ila qabri. Kemudian kata Rasulullah, itu solawat setelah dipegang oleh malaikat disampaikan kepada kuburku. Jadi solawat seorang mukmin itu dipegang oleh malaikat dengan izin Allah, disampaikan kata Rasulullah ke kuburku. Fayaqulu al-malak, kemudian malaikat berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fulana bin fulan min ummatika shalla alaika. Kata malaikat, hai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan daripada umatmu membaca sholawat kepada engkau. Fa'aqulu, kemudian aku berkata kepada malaikat, balighu minni asra shalawatin. Rasulullah membalas sholawat seseorang cuma satu kali, dibalas oleh Allah sholawatnya itu 10 kali. Wa kullahu halat syafa'atan, dan katakan hai malaikat kepada orang mukmin yang membaca sholawat, engkau mendapatkan syafaatnya Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka kepada engkau. Summa sa'idal malaku hatta yantahi ilal arsh, kemudian malaikat naik ke arsy. Fayaqulu, kemudian bertemu dengan Allah. Malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, inna fulana bin fulan shalla ala habibika Muhammad marratan. Sesungguhnya hambamu telah bersolawat kepada kekasihmu Muhammad cuma 1 kali. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah menjawab atas ucapan daripada malaikat memberitahu seorang muslim bersolawat cuma 1 kali, Rasulullah membalas 10 kali. Kemudian disampaikan kepada Allah, ya, apa kata Allah? Fayaqulullah ta'ala balighu minni asra shalawatin. Begitu pula Allah membalas 1 sholawatnya seorang mukmin 10 kali sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal. Summa yakhluqullahu ta'ala min sholatihi. Tidak sampai di situ, kemudian Allah menciptakan daripada sholawatnya seorang mukmin yang 1 kali itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bikulli harfin malakan, setiap 1 hurufnya 1 malaikat. Kalau Allahumma berapa huruf tuh? Alif, lam, lam, ha, mim. Alif, lam, ha, mim berapa? 5 malaikat. Muhammad berapa? Sholli dulu, sholli berapa? 3. Shod, lam, lam. 5 sama 3 berapa? 8. Muhammad berapa? Mim, ha, mim, dal. Jadi Masya Allah, 1 hurufnya sholawat diciptakan 1
Ini Abi Hurairah yang meriwayatkan berarti sahih. Bikulli hafin malakan lahu salasumi'ati situn. Satu malaikat itu mempunyai 360 apane roksan, yaitu kepala. Satu malaikat mempunyai 360 kepala. Masya Allah, gede apa lagi? Wa bi kulli rasin, kepala kan biasanya cuma satu wajah. Ini mas setiap satu wajah salah sumiatin wasituna wajhan. Satu kepala sama 360 wajah. Wa bi kulli wajhin salah sumiatin wasituna paman. Setiap satu wajahnya mempunyai 360 mulut. Masya Allah, gak sembarangan ini malaikat. Ya. Wa bi kulli famin, setiap satu mulutnya salah sumi'ati situna lisanan, 360 lidah. Yatakallamu bi kulli lisanin, itu setiap lidahnya mengucap malaikat. Wa yasanna 'ala Allah, wa yusanna 'ala Allah, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisalasi mi'atin wasituna nau'an, dengan 360 warna pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaktubu sawabu dzikal amal, itu pahalanya malaikat yang memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil musalli ala nabi alaihi salatu wassalam ila yaumil qiyamah. Enggak butuh pahala malaikat mah, semua pahalanya diberikan kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka jangan putus-putus kita bersolawat. Alhamdulillah. Ya, kita bersolawat udah pasti kalau kita ikhlas solawat kita diterima, dan insya Allah sholat kita pun diterima karena kita masih dalam keadaan belajar. Untungnya kita tolak ilmu. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu wasilah, ditambahkan keimanan kita, ditambahkan taufik hidayah, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu baru sholawat saja, ya. Sholat kita ya belum tentu diterimanya. Puasa haji kita, tapi sholawat masih seperti ini, ya. Kalaupun salah sholawat kita masih berpahala. Tapi kalau sholat kita salah, kalau kita nggak belajar, itu tidak berpahala, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkecuali sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya berjamaah nggak ada mulgohnya, imamnya kurang bagus, dilihat makmumnya bagusnya. Seandainya makmumnya bagus, ke bawah bagus semua. Yang penting jangan suudzon si makmumnya, harus 100% percaya kepada si imam. Jangan mencari kesalahan si imam. Imamnya kurang bagus, makmumnya kurang bagus, tapi barisannya lempeng, ya, itu juga terbawa bagus pula. Imam kurang bagus, makmum kurang bagus, barisan juga kurang bagus, dengan sebab maunya berjamaah, itu pun diterima. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita ditambahkan taufik hidayah agar kita bisa sholat berjamaah dengan ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa di bulan sekarang ini termasuk bulan mulia? Karena bulan sekarang adalah tahun baru. Banyak sekali kejadian-kejadian yang hebat. Kenapa? Dalam salah satu keterangan
Ya, di bulan sekarang ini Rasulullah pernah ditanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum Asyura. Satu kali kita berpuasa di bulan Asyura, maka dijawab oleh Rasulullah, faqala yukaffiru sanatil madiyah. Maka satu kali kita puasa di bulan Asyura sekarang, maka 1 tahun yang telah lalu dosa-dosa kita diampunkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Insya Allah kalau kita puasa id, bahkan kata Rasulullah, berpuasalah ai pasihah. Maka apabila kita berpuasa, maka ditambahkan kesehatannya. Jadi kalau ada orang yang beralasan nggak puasa, mah itu bohong. Ya, bukan mah tapi mu dan mi. Ngerti? Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa. Ya. Kenapa? Sebab pada suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Madinah, bertemu dengan seorang Yahudi pada berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, mahadzal yaum, hari ini hari apa engkau pada berpuasa? Allati tasumunahu, faqalu, maka dijawab oleh orang-orang Yahudi, hadza yaumun azim, hari ini, bulan ini adalah bulan yang agung. Anjallah, Allah telah menyelamatkan bihi, pada bulan ini, Musa kepada Nabi Musa, wa qaumahu, dan kaum Nabi Musa diselamatkan pada bulan ini, wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan kepada musuhnya Musa, yaitu Fir'aun dan kaum-kaumnya. Fasamahu Musa, kemudian Nabi Musa berpuasa syukron, halnya mensyukuri atas keselamatannya kejaran daripada Fir'aun yang sudah enggak bisa lagi jalan, ya, maju kena mundur kena, sedangkan sudah terpepet, musuh sudah dekat, ya. Nabi Musa sudah sampai laut, enggak ada jalan, kebingungan. Dengan pertolongan Allah, kata Allah, hai Musa, pukulkan tongkat engkau. Begitu dipukulkan, jadi jalan itu laut terbelah dua. Maka dilintasilah laut itu dengan kuda-kudanya Nabi Musa dan kaumnya. Maka ketika Nabi Musa sudah dekat, hampir dekat, mengikuti Fir'aun dan kaumnya, begitu Nabi Musa sampai ke darat, kaum dan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Maka kalau kita berkeyakinan keselamatan hanya Allah yang memberikan keselamatan kepada kita, maka kita tidak takut kepada siapapun dan apapun yang merintangi kepada kita dan agama kita, pasti kita bisa melawannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wasilah kita masih ada pengajian seminggu sekali setiap malam Rebo dan malam-malam yang lain. Mudah-mudahan itu dijadikan suatu wasilah diangkatkan ajab Allah di kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika Rasulullah mendengar orang-orang Yahudi berpuasa karena Nabi Musa berpuasa syukur kepada Allah, apa jawab Rasulullah? Panahnu aula bi Musa minkum. Kata Rasulullah, aku lebih layak lagi mensyukuri atas keselamatannya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah? Syariat dengan tongkatnya, hakikatnya ada nurnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berpuasa dan memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Namun kata Rasulullah, berpuasalah ya di bulan sekarang, jangan mengikuti puasanya kaum Yahudi. Sebab kaum Yahudi mah puasanya cuma di tanggal 10 saja. Kalau kita mah diperintahkan oleh Rasulullah di tanggal 9 dan 10. Insya Allah di hari Kamis dan Jumat. Hari apa? Hari Kamis dan Jumat. Juga mudah-mudahan
kita bisa melaksanakan selain daripada kita berpuasa, ya sunat kita niatnya dengan mulut, wajibnya dengan hati. Nah, hukumnya sunat, tapi kalau kita laksanakan wajib mengerjakan syarat dan rukunnya ibadah itu. Seandainya sholat kita sunat ba'diyah atau qobliyah, jangan kita beranggapan mentang-mentang sholat sunat kita semaunya, ya, enggak memperhatikan syarat rukun sholatnya, maka kita tetap berdosa. Ngerti? Insya kalau kita tinggalkan kita tidak apa-apa, tapi kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa yang sunat, tapi kalau mau kita kerjakan harus diperhatikan syarat dan rukunnya sebagaimana sholat wajib. Begitu juga puasa sunat, kita wajib di dalam hati itu, ya, berpuasa niatnya sajago aku puasa esok hari daripada tanggal 9 bulan Ashur. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma ghadin min yaumi tasu'a, saya jatuh puasa esok hari daripada tanggal 9 Ashur. Tanggal 10-nya saya jatuh puasa esok hari daripada tanggal 10 Ashur. Dalam hati. Kalau puasa sunat mah walaupun pagi kita jam 5:30, ya, niat nggak apa-apa, syarat belum makan bala-bala dulu. Tapi kalau yang wajib mah, kalau kita sudah datang waktu subuh belum niat, maka di situ wajib imsak, tapi tidak boleh makan di siang hari dan wajib qada. Kalau puasa sunat mah, kalau malam kita lupa nggak niat, di pagi hari kita boleh niat. Maka mudah-mudahan karena kita masih belajar, puasa kita baik yang wajib dan yang sunat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata Rasulullah, wala tusabbihu bil yahud, jangan kau menyamakan puasa dengan kaum Yahudi, sebab kaum Yahudi mah puasanya cuma tanggal 10. Kalau umat Kanjeng Nabi mah diperintahkan di tanggal 9 dan 10. Dan untungnya kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada suatu keterangan, wa akhraja Abu Musa al-Madani an Abdullah bin Umar, man soma Asyura faka'annama soma sana. Barang siapa orang yang puasa satu hari di bulan Asyura sama dengan seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa man tasaddaqa bihi kana kasadaqatis sanah. Begitu juga seandainya kita sedekah 1 kali di bulan Asyura, seakan-akan kita sedekah 1 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan air dan makanan pada malam hari ini dijadikan sedekah yang menjadikan tadfa'ul bala, obat daripada segala penyakit. Sebab kata Rasulullah, amradakum bis-shadaqah, obatilah penyakit kamu dengan sedekah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dijadikan suatu wasilah ridhonya Allah kepada kita, dan ibu dan bapak kita yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah tiada, wasilah kita duduk di tempat yang mulia moga Allah di bulan yang mulia. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mendahului kita ditempatkan yang mulia pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab harta yang tidak ternilai, warisan yang tidak ternilai untuk orang tua kita adalah kita sebagai anaknya. Sebab ya salah satu yang masih mengalir adalah waladun sholihin yad'ulah, yaitu sebagian daripada yang ngalir orang tua kita kalaupun sudah pulang, yaitu anak yang soleh. Yakni anak soleh itu bukan cuma yang pinter ngaji doang, tapi anak yang mendoakan kepada kedua orang tua. Allahumma ghfirli
dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain kafaratul lil kabair. Berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dosa-dosa besar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Segitu dulu ya, mudah-mudahan ini walaupun sedikit jadi bukti ya, dosa-dosa kita, kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dilanggengkan sebelum kita pulang ke rahmatullah, kita selalu ada di majelis taklim yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suatu hambatan dan rintangan yang dijadikan suatu perhentian untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.